bodoh sekali saya ya, bodoh sekali saya bisa internet tapi Bisa nggak punya internet. penghasilan. Di digital, di digital. rugi sekali saya bisa connect aplikasi, bisa install aplikasi, tapi nggak punya pendapatan. Ngelos, ngabahas wartos nu atos-atos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanca mitra sadaya duraban nu jauh di Pelemuran wangan di Padesan anu dumung tetep renggenek di lemur matuh Banjar Karang Pamedangan. Menit-menit lengit jam datang sakale batsirna gunta ganti poe abong hare bangun anu mepende. Hai sia, bakal aneheun. Saya jamin rooming. Kanca mitra sadaya sapertos biasa ngawaos ngawangko ngabahas wartos nu atos-atos dugi ka salah sahiji tahapan di mana tepang sareng sosok unik, nyentrik, aneh, nyeleneh, susah, hese, kacida. Untuk bisa nge-range waktunya saja itu butuh banyak proses dan berliku. Tapi yakin, oke percaya, ayeuna tos aya di paedeun orang saya. Siapa? Saha? Ali Akbar. Sampurasun. Rampes. Yoi, rampes bisa. Artinya kalau saya bilang sampurasun kemudian sudah bilang rampes, itu sudah Sunda banget. Sunda banget. Tapi bukan Sunda Empire. Bang Ali, sorry, saya akan rubah. Bang itu bahasa yang lazim dan memang lebih nasional. Tapi saya konversi ke bahasa orang kita bahwa kita ada akang. Kang Ali. Mangga. Kang Ali ini menarik, sosok yang di mata teman-teman milenial, kemudian di mata para penggiat digital, ini bukan sosok yang asing sesungguhnya karena sudah sangat biasa. Justru yang asing ini kok tiba-tiba bisa bareng saya ada di sini. Itu yang bikin asing. Nah itu uniknya ngawaos. Kita akan berbicara banyak dalam format pembicaraan yang seapa adanya. Kemudian membahas itu adalah topik yang mau kita bahas. Yang atau yang sudah. Artinya ada fakta-fakta sejarah yang mau kita bahas di sini, ada perjalanan panjang yang harus diungkap di sini. Pengalaman kisah itu itu ya salah satunya. Dan kita memulai kenapa harus di digital? Oke. Kenapa harus digital? Karena sebelumnya ada internet dulu. Ada internet dulu, oke? Jadi kita punya 5 era teknologi. 5 era teknologi. Teknologi pertama komputer, kedua internet, ketiga digital, keempat blockchain, dan kelima kuantum. Kalau nanya kenapa digital? Karena saya pernah komputer dan internet. Yes. Simple. Dan orang-orang penggila teknologi itu simple memang, susah kita. Jadi harus banyak nyerocos nih. Tapi tak masalah. Jadi di dalam filosofi Sunda, dalam istilah Sunda, ada namanya nete taraje nincak hambalan. Nete taraje nincak hambalan. Karena tadi Kang Ali bilang komputer, internet, digital, blockchain, kuantum. Nete taraje nincak hambalan. Ini baru di 4. Nete taraje nincak hambalan. Itu kalau bahasa Indonesianya adalah runut. Dek. Ibarat naik tangga, tangga 1, 2, 3, 4. Biar nggak keseleo. Apakah konsep ini memang secara alamiah begitu di dunia digital atau seperti apa? Iya, ternyata kita melalui proses ini berurut. Dulu kan komputer, saya jujur sarjana komputer. Itu masih ngerasain komputer pakai hard disk yang gede, yang flash disk yang USB. Nggak ada USB ya, masih hard disket namanya dulu kan. Yang kalau ini pakai dir, enter. Itu ngerasain itu. Ngerasain. Jadi era komputer berubah, sekarang komputer ada di tangan kita kan. Handphone gabung sama komputer jadi ponsel. Kemudian eranya internet. Dulu zaman orang nggak punya internet, kita jadi kena tsunami, mau nggak mau ikutan. Lu nggak pakai internet nggak gaul lu gitu. Padahal dulu buat telepon-teleponan, buat SMS doang. Yang ketiga, setelah internet digital. Aplikasi-aplikasi diinstal di Play Store, di App Store. Itu era digital booming. Nah sayangnya banyak orang tersesat di digital.
cut dulu, harus ngomongnya di digital. Orang tersesat di digital biasanya kan aliran sesat. Itu aliran yang mendapat sesuatu yang beda. Bukankah keistimewaan? Apa di dunia digital kesesatan itu seperti apa gambarannya? Kalau di kita bilangnya gini, kalau Anda nggak teroptimasi, maka Anda pasti mati. Mati. Go online atau bangkrut. Yes. Buat pengusaha, kalau nggak go online, terus kompetitornya online, ya udah pasti nggak dapat order. Ya, karena di dunia internet semua orang mencari informasi ke internet. Ada kata-kata anak milenial move on. Move on. Udah move on online belum? Belum. Tunggu saat kehancurannya. Masih jawabannya begitu, serius kan? Oke. Go bang, go online atau bangkrut. Pilihannya itu. Go bang, go online atau bangkrut. Menarik kan Kami Terasada. Ini saya luar biasa. Ini memang kita sedang diajarkan kebodohan untuk sebuah pencerahan. Ya, emang kita orangnya bodoh kan di bidang digital. Kembali balik kita menarik digital. Adakah dari filosofi yang saya bangun tadi nete tarajen di cakabalan loncatan yang memang dari itu lebih cepat dari putaran waktu kita? Ada. Apa itu? Jadi gini, waktu orang tersesat di internet nggak dapat penghasilan, ya, kita sebutnya bodoh sekali saya ya. Bodoh sekali saya Bisa internet tapi Bisa nggak punya internet. penghasilan. Ya. Di digital, rugi sekali saya bisa connect aplikasi, bisa install aplikasi, nggak punya pendapatan. Itu namanya sia-sia. Dan perlu tahu kan Kami Terasada ya, kesia-siaan di dalam kehidupan kita adalah kerugian. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan wal asri, demi waktu. Saking istimewanya. Ada korelasi kan Korelasi di blockchain setiap detik bernilai. Sebentar. Ini loncatan. Digital ada istilah blockchain. Apa yang dimaksud blockchain? Waktu orang pakai internet, Yes. kita tuh bisa jadi satu orang tapi dengan banyak wajah. Yo. Satu orang banyak wajah. Saya misalnya bisa punya akun Twitter yang ceritanya tentang perempuan. Seolah-olah kalau orang baca ini yang nulis pasti perempuan. Yes. Banyak wajah. Di blockchain nggak bisa. Harus muncul satu wajah. Satu wajah, terbuka, transparan, terpercaya. Terbuka, transparan, terpercaya. Jadi kalau dalam filosofi government itu ada namanya akuntabilitas. Jadi transparansi itu di government itu cuma lip service doang nih yang sejatinya di blockchain. Serius kan? Betul. Nah itu lompatan. Waktu orang tahu internet, mungkin aja dia nggak tahu digital, tapi dia langsung tahu blockchain. Bisa. Kendala nggak? Banyak anak muda jago-jago hebat-hebat ngerti blockchain tapi nggak ngerti ngelola komunitas. Dan itu adanya di Deko. Deko adalah 3 dari ilmu digital. Dima digital marketing. Yes. Deko digital ecosystem. Ya. Demi digital ekonomi. Dima, Deko, Demi. Dema, Deko, Demi. Ini sudah ada istilah baru. Di kuadran mana Dema, Deko, Demi berada? Kalau orang masuk ke dunia internet dan dia nggak tersesat, dia paham 3 ini. Jadi ini peta uangnya. Oke. Peta uang internet, peta uang digital, peta uang blockchain. Jadi nete tarajian dincak hambala. Ada di mana sekarang saat ini kita? Hari ini harusnya semua orang sadar bahwa ada di era kuantum. Ada di era kuantum. What kuantum? Apa Ingat itu? Ya? Naon eta kuantum? Tapi orang nggak sadar bahwa era ini udah ada hari ini. Era kuantumnya hari ini udah ada. Sudah ada. Cuma tadi masih tersesat di internet. Di internet gak dapat pemasukan. Handphonenya dipakai buat gengsi bukan buat fungsi. Ya. Di digital nggak tahu. Main game digital buang-buang waktu. Ya. Di blockchain setiap detik bernilai. Dan itu ada nilai rupiah. Ada nilai rupiahnya. Ada nilai dolarnya. Jadi kalau orang masuk blockchain dijamin nggak pernah bokeh. Masihkah Anda akan tersesat di dunia yang salah berinternet? Iya. Ini menarik. Ada orang deklarasi digitalisasi.
Ya. Dan itu menjadi seolah-olah digital itu gua banget gitu. Ya. Apa sih sesungguhnya yang harus dipahami dalam digitalisasi ini? Bahkan presiden kita kemarin baru launching Berlaunching Rumah Digital Indonesia. Rumah Digital Indonesia. Halo Pak Jokowi, Rumah Digital Indonesia kita itu mau dibawa kemana? Nanti saya tanya ke istana. Yang ini aja. Nah, harusnya Harusnya rumah blockchain Indonesia atau bahkan rumah kuantum Indonesia karena kita harusnya kuantum. bukan lagi rumah digital. Digital. Itu setback berarti. Nah, Kamu tapi nggak apa-apa. Karena orang Indonesia memang sering terlambat, bahkan inovasinya lama. apalagi regulasi. Nah, iya. Nah, saya nggak ngomong, Iya. dia saya ngomong. Saya nggak berani ngomong Karena kali itu. kita ada di parlemen jalanan. Biarkan di parlemen Senayan, kita di parlemen jalanan. Memang kita akui sebagai wakil rakyat jalanan, kita sekali susah untuk membuat regulasi. Itu ceritanya. Kebayang kalian cerita ini adalah orang di parlemen Senayan, seru kan? Mudah-mudahan dengar. Pokoknya tag dia, biar dengar. Wajib. Ini menarik. Saya tadi filosofinya balik. Nete tarja nincak hambal. Ini tahapan yang sesungguhnya filosofinya orang Sunda. Tetapi tidak hanya sebatas filosofi. Memang dia diambil dari semua hal yang memang ada di Serapan hikmah gitu. serapan hikmah. Nah, loncatan sudah dilakukan. Kemudian masyarakat ada yang paham, ada yang tidak. Sebenarnya petanya yang harus dipahami orang-orang digital itu seperti apa terkait dengan masyarakat yang luas. Ibarat kata ini lautan. Ya. Lautan yang di situ juga ada ikan paus, ikan hiu, ikan lele, ikan teri gitu. Nah, di digital ini kan kebanyakan teri-terinya kalau saya lihat. Betul, Anda dibakar apa makan kan gitu? Nah, itu dia yang saya mau ingin tanya. Gimana caranya supaya kita cepat menggurita? Gurita tuh idealnya banyak. Kemudian menjadi kakap. Ya. Tidak hanya teri yang tidak menggunung, karena percuma ya teri kalau menggunung masa. Mungkin yang berani. Ya. Nah, ini yang butuh kita tips-tipsnya. Dari Contohnya mana kita begini. harus memulai? Contohnya gini, saya mau sedikit ngulik para pedagang, Yes. pebisnis, pengusaha. 3P saya sebutnya. 3P. 3P. Pedagang, pebisnis, pengusaha. Hmm. Mereka ini terlihat ditemukan nggak di internet? Ya. Karena waktu orang cari ke Google, kan nyari informasinya ya, bukan nyari nama barangnya loh, Bukan. nyari nama produknya, bukan kadang-kadang nyari mereknya, tapi manfaat produknya. Oke. Misalnya, orang jual, pedagang ini suka jualnya fitur, Fitur. bukan benefit. Ya. Orang kalau sakit jantung misalnya, Ya. yang diketik obat sakit jantung, Ya. bukan merek obatnya. Oke. Jadi manfaat. Nah ini makanya banyak masyarakat Indonesia nggak sadar bahwa di internet itu kecampur antara fitur dengan benefit. Fitur dengan Benefit. Manfaat dengan fitur-fiturnya. Oke, cangkang ya. Misalnya, Anda beli handphone Android, tapi nggak tahu itu versi keberapa OS-nya. Orang cuma taunya, oh kalau saya pakai Samsung bergengsi. Karena casing, Karena casing. korban iklan. Nah, harus dikulik lagi. Nah, itu artinya kita harus paham ada tadi peta uangnya. Apalagi yang mau nyari uang ya. Kalau peta bisnis ada. Ada. Kalau peta uang ini yang penting. Peta uang internet ada 10 Ya. cara dapat uang di internet. Ada peta uang digital, ada 10 knowledge skill yang harus diketahui. Ya. Peta uang internet, peta uang blockchain ada 10 lagi. Profesi yang baru lahir. Dan kita tidak akan mengupas yang 10-10 ini. Karena itu yang bikin mahal. Nanti kan kelas kita khusus membedah 10 cara mencari uang dari internet, 10 cara profesi akan terlahir dari inovasi di internet, dan 10 cara bagaimana memanusiakan manusia yang sudah jadi manusia. Ini yang mau saya tanya. Memanusiakan manusia yang sudah jadi manusia. Di dalam kerangka digital ini kan pada dasarnya begitu. Ya. Ini akan lahir manusia-manusia baru yang telah jadi manusia di dalam dunia digital. Iya, betul. Karena versi saya, setiap orang itu punya fotokopinya kan. Cakep. Gimana itu penjabaran atau penjabarannya? Biasanya orang main game, Ya, kan dia pemainnya game ininya apa alat ya. alatnya. Nanti itu dia pemainnya Langsung. digital twin namanya, Digital twin. kembaran digital. Oke. Jadi saya bermain, kalau dulu misalnya Mario Bros, ingat kan? Ya. Teng neng 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 Neng, neng, neng. neng, neng, Ya, neng, neng, itu jeblok, satu gitu ya. dimensi namanya. Heeh. Nanti udah multidimensi. Justru kita jadi Mario Bros-nya, kita berjalan-jalan di jalanan Mario Bros pakainya VR. PR.
virtual reality. Virtual reality, dan itu sudah ready teknologinya. Sudah dipakai. Sudah. Bahkan yang hari ini malah lebih dahsyat lagi, VR-nya udah terhubung ke blockchain. Jadi kalau kita jalan-jalan misalnya, saya jalan dari hotel ini Sabda Alam ke hotel lainnya misalnya. Oke. Di dunia virtual setiap langkah saya dapat koin. Dan itu bisa dikonversikan. Dan itu bisa dikonversi jadi rupiah, ditransfer ke rekening kita masing-masing. Real. Kan dibilang setiap detik bernilai. Apalagi yang tidak bisa diuangkan di internet. Ada 10 cara menguangkan, tapi Anda harus paham dulu. Nanti tersesat di jalan yang sesat.